Mari Bapak Ibu sama-sama kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab kejadian kami begitu dahsyat dan ajaib. Dan biarlah jiwa kami benar-benar menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kami adalah indah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenal kami lebih dari diri kami mengenal kami sendiri Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai setiap kami Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah Tuhan. Kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Supaya hidup kami terus hidup dalam iman, dalam percaya, dalam segala kebaikan yang Tuhan yang sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Salam dan salam jumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam, sepanjang hari sudah kami lewati, dan kami mau memulai akan aktivitas di hari yang baru ini. Bila sepanjang hari ini kami boleh berada dalam pimpinan-Mu, firman-Mu menguatkan setiap kami, dan sepanjang hari ini kami dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini saya berikan tema NTT, ya, singkatan dari nanti Tuhan tolong. Kita baca dulu di kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang keempat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudara, setiap kita membaca firman dan kita renungkan, kita akan mendapat pengertian yang baru. Ya. Kita sudah sering mendengar tentang perjamuan kawin di Kana ini, ya. Tetapi ketika saya merenungkan kembali bagian demi bagian dari ayat ini, ternyata ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Orang dunia boleh mengatakan, ya, bikin hidup lebih hidup. Nah, begitu juga gambaran kehadiran Yesus di dalam hidup manusia, ya. Bahkan ketika hidup terasa tanpa makna dan pengharapan, keberadaan Yesus menghadirkan makna dan sukacita yang kekal. Sebuah pesta perkawinan pada zaman Yesus adalah acara besar yang bisa memakan waktu selama 7 hari. Ya, di situ dikatakan pada hari yang ketiga mereka kehabisan anggur. Berarti masih 4 hari lagi. Nah, perjamuan dipersiapkan bagi banyak tamu yang hadir untuk merayakan hidup baru yang akan dimasuki kedua mempelai. Anggur sebagai lambang sukacita adalah unsur yang penting yang harus ada di dalam sebuah pesta waktu itu. Anggur harus disediakan dalam jumlah yang memuaskan hadirin. Memuaskan itu berarti dia minumnya tidak hanya pakai seloki, ya, kayak segelas kecil anggur perjamuan itu, tapi mungkin ya bisa pakai gelas besar, ya, kayak gelas es teh itu, seperti itu. Nah, bayangkan itu pada hari yang ketiga mereka kehabisan anggur dan itu masih 4 hari lagi. Jadi kehabisan anggur ini akan merupakan hal yang mempermalukan kedua mempelai dan tak akan terlupakan seumur hidup. Jadi akan terngiang-ngiang terus itu. Oh, kalau pesta di sana itu kehabisan anggur. Ya, mungkin karena banyaknya jumlah tamu, sebuah pesta perkawinan di Kana ini kehabisan anggur. Ibu Yesus melihat situasi kritis ini, lalu meminta Yesus untuk menolong mereka mengatasi situasi yang genting ini. Ya. Ya, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawaban Yesus sulit dipahami, ya, di ayat yang keempat tadi. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Bahkan di terjemahan lain, ibu ini ditulis perempuan. Ini kan sulit dipahami. Mereka sudah kondisi kritis, perlu anggur, ya, tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin ya tinggal telepon, butuh berapa kerat
langsung datang. Nah, waktu itu ya sangat sulit karena belum ada industri sebesar sekarang. Maria mungkin mengharapkan ya agar Yesus mempergunakan situasi tersebut untuk menarik perhatian orang kepada dirinya, ya, dengan cara sedemikian rupa untuk mendukung program mesianisnya, ya, supaya orang tahu bahwa ia adalah Mesias yang dia tunggu-tunggu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah supaya ibunya tidak boleh campur tangan di dalam misinya. Jadi Maria berharap Yesus mengerjakan sesuatu supaya orang itu tertarik dan orang itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi Yesus tidak melakukan. Namun Ibu Yesus tetap mempercayakan segala sesuatu pada dia. Ya. Bahkan dia meminta para pelayan untuk bekerja sama dengan Yesus. Di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Maria tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Ya, tetapi ia percaya bahwa Yesus berbelas kasihan dan akan melakukan apa yang baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang percaya kepada Yesus dan sedang mengalami peristiwa yang tidak dapat kita pahami dan menggelisahkan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah tetap percaya bahwa ia akan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Dan terjadilah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, air berubah menjadi anggur. Kekhawatiran berubah menjadi kelegaan dan sukacita. Melalui mujizat tersebut, Yesus menyatakan kuasanya dan menggambarkan hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup manusia. Melalui peristiwa itu, iman murid-muridnya pun jadi semakin dalam. Nah, itulah tujuan Allah melakukan mujizat dalam hidup manusia, yakni untuk memperbarui iman orang yang percaya kepada Dia, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya dan saya cukup memahami bahwa situasi pandemi ini kita banyak sekali mengalami krisis. Dari yang tadinya bekerja dapat penghasilan tetap menjadi berkurang penghasilannya. Banyak toko yang tutup, restoran tutup, artinya tidak ada pemasukan lagi. Selama 2 tahun ini pun saya juga mengalami krisis dalam hal finansial. Jadi singkat cerita, kartu kredit saya itu dipakai belanja oleh orang. Jadi awalnya mengaku dari pihak bank menawarkan sesuatu, terus tiba-tiba ada transaksi muncul, dan itu pada waktu itu sangat lumayan karena bisa untuk bayar kontrakan 2 tahun. Dalam kondisi seperti itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya aset yang dijual untuk melunasi utang itu. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Kalau memang ini adalah kesalahan yang harus aku tanggung, kalau ini adalah harga yang harus saya bayar, ya kuatkan aku lah, mampukan aku untuk menghadapinya. Saya tidak mau melibatkan keluarga besar, minta bantuan ke mereka. Saya tahu ada beberapa teman yang cukup mampu untuk saya pinjami, tetapi saya tidak melakukan itu
karena ya saya tidak yakin dia bisa mempercayai saya bahwa saya akan melunasi, saya akan mengembalikan pinjaman. Singkat cerita, saya bergumul kepada Tuhan dan terpikirlah suatu ide. Saya melapor ke pihak berwajib waktu itu, melaporkan ada transaksi ilegal. Dari surat pengaduan itu kemudian saya bawa ke bank penerbit kartu kredit untuk diadakan penyanggahan transaksi. Tetapi sampai sekarang pun tidak ada hasilnya. Ya, saya teringat khotbahnya Ibu Gembala beberapa minggu yang lalu, berkeluh kesahlah kepada Tuhan, dan itu saya lakukan waktu itu. Pihak bank sudah melakukan investigasi, ya, dan itu sudah diketahui ternyata yang belanja memang bukan saya. Dia belanja di online sekian puluh juta, kemudian transaksinya untuk beli apa, dikirim di mana, itu dikirimkan ke saya. Saya terpikir, wah ini saya kirim aja suratnya ke dia, ya. Siapa tahu dia berbelas kasihan, kemudian mengembalikan uang itu. Waktu itu saya mendapatkan satu teguran. Saya tahu itu Tuhan Roh Kudus yang menegur saya. Loh, kok kamu kok berharapnya kepada manusia, bukan kepada Tuhan? Saya langsung madeg gitu. Nah terus gimana Tuhan? Manusia yang maling uangmu kamu harapin untuk mengembalikan, mana ada maling mengembalikan uang yang sudah diambilnya itu. Ya sudah Tuhan, kalau memang ini harus aku jalani ya kuatkan. Tapi ini sayang Tuhan, saya bilang gitu. Sekian juta harus membayar tagihan minimal, sedangkan orang lain itu adalah gajinya mereka sebulan. Kemudian Tuhan ingatkan lagi, loh kamu itu pengelola. Apa yang kamu dapat pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar itu. Oh ya sudah Tuhan, kalau gitu ya sumbernya jangan dikurangi tapi ditambah gitu. Seperti itu. Kemudian tiba-tiba ya cukup memakan waktu ya, lebih dari 1,5 tahun saya mengangsur itu, dan itu kalau dikumpulin ya lumayan. Ada seseorang menelpon saya, orang ini dari satu instansi yang kira-kira 10 tahun yang lalu tuh saya bantu untuk mengadakan penelitian, dan sekarang dia mau merealisasikan untuk membuat laboratorium, dan saya ditunjuk untuk pengadaan barang-barang itu. Saya katakan, oh ya bisa Pak, nekat aja saya bilang, saya bisa, dan saya dikasih 4 PO, nilainya cukup lumayan, dan saya hitung-hitung, wah Tuhan ini cukup ini untuk melunasi, bahkan lebih dari cukup, sisa 12 keranjang, bisa dikatakan seperti itu. Tapi apakah langsung selesai? Prosesnya adalah saya harus menyediakan 4 perusahaan, dan saya tidak punya. Akhirnya saya harus meminjam ke 4 orang dengan resiko bahwa uangnya itu bisa saja tidak digaskan ke saya. Dari 3 orang baru saya kenal, 1 orang adalah teman sendiri. Ternyata dari keempat ini, yang 3 ini sudah langganan ke instansi itu, jadi cukup bisa dipercaya. Nah, masalah selanjutnya adalah ketika mau belanja itu nggak ada modalnya, sekian ratus juta, uang dari mana gitu. Tuhan, piye ini, gimana nih Tuhan? Engkau sudah memberikan jalan, tapi sekarang tidak ada modalnya. Kira-kira bisa terrealisasi apa enggak ini? Nah kemudian saya tunjukkan teman saya yang keempat ini, yang punya perusahaan. Oh ya Pak, saya modali ini.
tapi nanti saya minta komisi sekian. Oh ya, enggak apa-apa. Hari gini mana ada yang memberi modal segitu besar ya tanpa jaminan. Iya. Kesepakatan, saatnya belanja. Ternyata teman saya ini juga kehabisan modal, Bapak Ibu. Ya, uang yang seharusnya dia terima dari para customer untuk dipinjamkan ke saya nggak ada. Waduh, gagal berarti ini, nggak bisa belanja ini. Waduh. Dan tidak diduga kok ternyata instansi itu mau bayar dulu. Wah, langsung puji Tuhan. Apakah sudah selesai? Belum ternyata. Ada satu persyaratan yang kurang dari tempat perusahaan teman saya ini, yaitu akte pendirian perusahaan itu tidak ada. Dan itu ternyata setelah ditanyakan ke konsultan pajak sudah dikirim 2 tahun yang lalu. Waduh, nggak ada yang terima, makanya dikirim ke kantor pajak terdekat. Bayangkan harus ke kantor pajak mencari file yang sudah tertumpuk 2 tahun. Dan itu jam 10 dikasih tahu, batasnya adalah jam 4:30. Kalau lewat dari itu tidak dibayar. Waduh, gimana ini? Ya sudah, berserah aja. Intinya kalau Tuhan sudah buka jalan, ya pastilah dia akan menyelesaikan dengan caranya yang ajaib gitu. Bener, jam 4 itu ketemu. Akte pendirian perusahaan itu ketemu. Dan langsung dikirim via WA. Masuk filenya, berkas-berkasnya masuk. Wah, rasanya seperti di padang gurun kena air es itu. Maknyes. 3 hari kemudian langsung ditransfer sekian ratus juta. Akhirnya saya bisa belanja. Apakah selesai? Wah, ternyata belum. Uangnya mah dipakai dulu oleh teman saya itu. Dan sampai sekarang sudah 3 bulan ini masih belum semua diberikan ke saya. Tapi puji Tuhan, ya tagihan dari kartu kredit itu sudah terlunasi dan sudah saya tutup di bulan Maret ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang saya alami ini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam keluarga. Tapi percayalah bahwa kalau hidup kita itu lurus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong gitu. Dan apa yang akan kita kerjakan tuh pasti dibuat Tuhan berhasil. Itu adalah nasihat dari ketua Kersel kami, ya. Setiap pertemuan Kersel selalu disampaikan, pastikan bahwa hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Hidup kita lurus di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan berkati. Nanti Tuhan buat berhasil apa yang dikerjakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang kasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menguatkan setiap kita semua. Ya, krisis boleh datang, tetapi ada Yesus di tengah-tengah kita yang akan membuat mukjizat demi mukjizat, yang akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan pada kita. Masalahnya kita berseru kepada Yesus atau kepada yang lain. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kejadian, setiap peristiwa yang boleh Engkau izinkan untuk kami lewati, untuk kami hadapi. Kami tahu bahwa di balik peristiwa yang kami hadapi ini, Engkau memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Engkau memberikan jalan keluar
atas setiap permasalahan kami. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah umat-umat milik kepunyaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih kepada Bapa yang baik untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima setiap pagi kami bangun, kami boleh menikmati udara yang segar. Dan terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, suami, istri, anak, saudara, orang tua. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan pakai untuk memproses kami semua. Terima kasih Bapa, biar setiap firman-Mu ini boleh kami renungkan. Sepanjang hari ini kami ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami semakin yakin, iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau sanggup membuat mukjizat 2000 tahun yang lalu di pernikahan di Kana, maka mukjizat-Mu ini juga pasti berlaku untuk kami anak-anak-Mu di zaman yang sekarang ini. Biar kami semua senantiasa berharap hanya kepada-Mu, iman kami tetap teguh kepada Engkau, dan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan untuk kami semua. Kami juga berdoa pada hari ini ya Bapa, untuk setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Biar Tuhan tetap memberkati, berikan hikmat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, jajaran MPR, DPR, kepolisian, angkatan bersenjata, sampai pada pemerintah di daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, RT, RW, bahkan di Banjar, klien adat, klien dinas. Tuhan memberkati semua. Kami juga memberkati untuk setiap para penonton Jawaban TV dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu turun pada hari ini, dan apapun yang diperbuat menjadi berhasil. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.